Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di video kali ini kami akan membawa sahabat semua ke suatu wawasan tentang tanaman hias ya sahabat ya. Tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal aura negatif yang berkaitan dengan mistik. Dan tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tertentu bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu ditonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal aura negatif yang berkaitan dengan mistik, dan tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tersebut bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah, maka dapat membawa energi negatif dan dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, suasana hati tetangganya, maupun suasana hati tamu yang akan berkunjung ke rumah. Tanaman tersebut yang pertama yaitu tanaman jahean. Ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Dan yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian. Dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam setiap taburan bunga di pusara makam. Pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah seperti ilmu sihir, guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Dan yang ketiga adalah pohon talas sahabat. Pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri dan dapat membolak-balikan hati yang berniat mencuri ketika orang yang berniat mencuri masuk ke area rumah. Dengan tiba-tiba hatinya bimbang lalu mengurungkan niatnya. Dan yang keempat adalah pohon kelor sahabat. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir hingga teluh. Tata letak tanaman ini jika akan ditanam maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Dan sahabat beriman, berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya. Hal ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi dan bisa membuat energi negatif masuk ke dalam rumah. Yang pertama adalah pohon pepaya sahabat. Buah pepaya memang enak dan banyak manfaatnya, namun keberadaannya tidak tepat kalau ditanam di depan rumah. Konon tanaman ini akan menimbulkan auran energi kesialan. Baiknya tanaman ini ditanam di samping atau di belakang rumah. Juga buah anggur. Buah anggur juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon anggur sama seperti buah pepaya. Tanaman ini akan memberi energi negatif apabila tanaman tepat di depan rumah. Dan yang ketiga, pohon belimbing wuluh sahabat. Jadi jangan tepat
ditanam di depan rumah karena dipercaya pohon belimbing wuluh ini dapat mendatangkan makhluk halus, sahabat. Dan yang keempat adalah pohon Kamboja. Pohon Kamboja memiliki kesan seram. Kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon Kamboja selalu ditanam di area pemakaman, sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon Kamboja langsung teringat batu nisan, sahabat. Batu nisan tentunya di pemakaman. Dan sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dan bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Sehingga keberadaan pohon Kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekat. Lalu yang kelima adalah tanaman pohon cabai. Pohon cabai ternyata juga dapat mendatangkan aura negatif, sahabat, kalau tepat ditanam di depan rumah. Karena akan menimbulkan suasana hati penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan. Lalu yang keenam adalah pohon maja, sahabat. Pohon maja berbuah bulat dan besar dengan rasa buah pahit. Jika sahabat memiliki usaha atau bisnis pertokoan atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon maja di halaman depan rumah atau di tempat usaha, karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sehingga dapat memancing aura negatif, sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan merasa seolah-olah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi. Akhirnya usahanya bisa sepi dan bangkrut. Lalu yang ketujuh adalah tanaman padi. Padi memang sebagai makanan bahan pokok dari sumber kehidupan, akan tetapi jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberikan kesan aura yang negatif, sehingga sering merubah suasana hati orang yang berniat mengantarkan rezeki. Bisa berupa bingkisan maupun peluang pekerjaan. Orang yang datang membawa rezeki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya. Lalu yang kedelapan adalah tanaman jagung. Tanaman jagung dipercaya sebagian orang kurang baik jika ditanam di depan rumah, karena dapat membuat energi negatif yang membuat pemilik rumah itu sakit-sakitan. Alasannya memang logis, sahabat, karena kemungkinan rambut jagung ini yang nyaman memang menampung debu yang selanjutnya terkumpul seketika dan bertebaran apabila pohonnya tersentuh atau tertiup angin. Apabila masuk ke rumah akan mengganggu saluran pernapasan penghuni rumah. Lalu yang kesembilan adalah tanaman bawang. Bawang memang banyak manfaatnya, akan tetapi bukan tanaman yang baik untuk ditanam di halaman rumah. Dan yang ke-10 adalah pohon beringin. Pohon beringin yang besar dipercaya sebagai tempat berdiamnya makhluk halus. Maka kalau bisa pohon beringin itu jangan ditanam tepat di depan rumah, sahabat. Oke sahabat, mungkin itu videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya dan menjadi tambahan ilmu dan mencerahkan bagi kita semua. Akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.